warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Anda sekalian. Selamat berjumpa dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Ananda yang dicintai, bagaimana keadaan kalian saat ini? Sehat nak? Alhamdulillah. Baiklah Ananda, sekarang dalam pembelajaran bahasa Indonesia kali ini kita akan membahas berita, yaitu berita seputar Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah sebagai berikut. 1. Memahami dan menjelaskan pengertian teks berita. Yang kedua, memahami unsur-unsur teks berita atau lebih dikenal dengan 5W1H. Yang ketiga, memahami dan menentukan unsur-unsur teks berita dari teks berita yang dibaca serta tayangan video yang ditonton dengan tepat. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran kita hari ini. Ananda yang Ibu sayangi, Ibu berharap sambil kalian menonton video ini, jangan lupa kalian juga membawa buku bahasa Indonesia dan menyediakan materi yang telah Ibu kirim kembali. Tujuannya adalah supaya kalian lebih paham apa yang disampaikan dalam video yang akan kita tonton. Oke, baiklah anak-anak sekalian, kita masuk pada materi kita selanjutnya. Berita adalah teks yang melaporkan suatu kejadian, peristiwa, atau informasi mengenai sesuatu yang telah dan sedang terjadi dan bersifat aktual. Nah, sekarang, karena berita adalah menyampaikan sebuah kejadian, peristiwa, maka informasi yang disampaikan harus betul-betul terjadi atau fakta, bukan bersifat opini, apalagi fiksi. Sebuah berita dikatakan sebagai sebuah berita yang lengkap, maka berita itu harus memuat semua unsur-unsurnya. Unsur-unsur berita itu dikenal dengan what, where, when, who, why, dan how. Keenam pertanyaan itu tercantum dalam rumus bahasa Inggris yang lebih dikenal dengan 5W1H. Sedangkan dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah adik Simba. Adik Simba ini merupakan akronim dari pertanyaan apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Maksud dari keenam unsur berita itu adalah untuk membantu kita dalam menyusun sebuah berita. Atau sebaliknya, dalam memahami sebuah berita, kita harus menentukan unsur-unsur berita tersebut. Ayo, mari kita perhatikan berita berikut. Di awal Juli 2020, tambahan kasus positif harian COVID-19 di Provinsi Sumatera Barat tidak lebih dari 10 kasus. Hal ini bisa disebut suatu keberhasilan dalam menekan penyebaran virus corona. Padahal sebelumnya, Sumatera Barat pernah menjadi provinsi dengan peringkat 5 tertinggi di Indonesia untuk angka positif COVID-19. Keberhasilan Sumbar dalam menekan laju penyebaran tidak terlepas dari peran sosok Kepala Laboratorium, Diagnostik dan Riset Terpadu Penyakit Infeksi Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, Dr. Andani Eka Putra. What? Apa peristiwa yang diinformasikan dalam berita itu? Penekanan laju penyebaran COVID-19. Where? Di mana peristiwa itu terjadi? Di Provinsi Sumatera Barat. When? Kapan peristiwa itu terjadi? Awal Juli 2020. Who? Siapa yang terlibat dalam peristiwa itu? Dr. Andani Eka Putra. Why? Mengapa peristiwa tersebut terjadi?
karena peran Kepala Laboratorium Diagnostik dan Riset Terpadu Penyakit Infeksi Fakultas Kedokteran Universitas Andalas. How? Bagaimana peristiwa itu terjadi? Karena tambahan kasus positif harian COVID-19 tidak lebih dari 10 kasus. Padahal Provinsi Sumatera Barat pernah jadi provinsi dengan 5 tertinggi di Indonesia untuk angka positif COVID-19. Baiklah Ananda sekalian, setelah kalian mempelajari pengertian berita, unsur-unsur berita, dan mengidentifikasi unsur-unsur berita yang Ananda dengar dan Ananda baca, maka untuk menambah pemahaman Ananda terhadap materi yang telah Ibu sampaikan, maka kerjakanlah tugas-tugas berikut. Tugas pertama, jelaskan pengertian berita dengan mengerjakan soal isian 1-5 yang ada pada buku paket halaman 2, kegiatan 1.1. Tugas kedua, mengidentifikasi unsur-unsur teks berita yang bisa kamu temukan pada teks yang ada pada buku paket halaman 2. Soal ketiga, tuliskan pada buku latihanmu teks tersebut, kemudian tentukan unsur-unsurnya berdasarkan rumus adik Simba yang telah kita pelajari. Kemudian tugas ini kumpulkan melalui Google Classroom. Bagaimana Ananda sekalian? Jelaskan di mana tugasnya dikumpul, Nak? Ya, tugas dikumpul di Google Classroom, bukan di WA ya. Oke. Dengan demikian berakhirlah pembelajaran bahasa Indonesia kita kali ini. Sampai ketemu kembali pada pembelajaran bahasa Indonesia berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.